Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizky Nisfi Ramdini MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dan rekan-rekan sekalian. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sandrina Melani, selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian untuk memaparkan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Tahira Mahdia Azara sebagai notulen. Yang kedua ada Gideon Daud Pandino Prayoga sebagai pembaca materi. Yang ketiga ada Ramswell Asa Zepanya sebagai pembaca materi. Yang kelima ada Aan Abadi sebagai pembaca materi. Dan yang keenam ada Afia Josephine sebagai pembaca materi. Yang pertama untuk teori, dipersilakan Tahira Mahdia Azara. Rangka atau bisa disebut skeletal merupakan penyokong tubuh manusia. Rangka dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rangka tubuh manusia sudah mulai terbentuk lengkap pada akhir zaman embrio. Rangka yang terbentuk masih berupa tulang rawan dan akan berubah menjadi tulang sejati. Tulang keras pada perkembangan selanjutnya setelah mengalami osifikasi penulangan. Fungsi tulang rangka itu tersendiri adalah untuk menegakkan atau menumpang tubuh, memberikan bentuk tubuh, tempat meletakkan otot-otot rangka. Rangka tubuh disusun oleh 3 jenis jaringan, yaitu jenis jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan ikat sendi atau ligamen. Rangka tubuh manusia terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu rangka aksial atau bisa disebut dengan rangka sumbu. Tulang pembentukan bagian kepala itu ada satu tulang baji sphenoid, satu tulang lapis ethmoid, 2 tulang pelipis temporal, satu tulang dahi frontal, 2 tulang ubun-ubun parietal, satu tulang kepala belakang occipital. Di bagian penyusunan tulang wajah itu tersendiri ada 2 tulang rahang atas masila, 1 tulang rahang bawah mandibula, 2 tulang pipi zygomaticus, 2 tulang langit-langit palatinum, 2 tulang nasele, 1 tulang mata bajak vomer, 2 tulang air mata lacrimal, 2 tulang kerak bawah itu ada concha nasalis inferior. Baik, terima kasih untuk Tahira Madia Azara. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh teman saya, Gideon Daud Pandino Prayoga. Dipersilakan. Panden. Den. Maaf, Randen ngechat di forum mic-nya katanya error. Lagi ganti device. Bisa ganti pemateri lain aja dulu nggak, Kak? Oke, baik. Maaf ya teman-teman, kayaknya mic-nya Panden lagi error. Saya akan melanjutkan pembacaan materinya Panden. Yaitu ada tulang pangkal lidah, tulang belakang, dan tulang khusus. Pangkal lidah itu
terdiri dari tulang pangkal lidah yang bisa disebut hyoidium bentuk huruf U, terletak di bagian depan leher, berfungsi untuk pergerakan lidah. Dan untuk tulang khusus, yaitu atlas C1 menopang tengkorak, asis C2 memiliki dens atau tonjolan untuk memutar kepala, vertebra prominens C7 tonjolan ludah, tonjolan tulang paling menonjol di leher, mudah diraba. Untuk tulang belakang, yaitu kolumna vertebralis, pada bayi itu terdiri dari 33 ruas dan untuk dewasa 26 ruas. Terdiri dari 7 ruas leher atau biasa disebut cervical, 12 ruas punggung, torasik, 5 ruas pinggang lumbar, 5 ruas kelangkangan atau sakral menyatu jadi satu di ruas saat dewasa. 4 ruas ekor itu koksi menjadi satu ruas saat dewasa. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Ramsel Arsazepanya. Dipersilakan. Oke, yang pertama ada tulang dada atau sternum, bagian hulu manubrium sterni, bagian badan corpus sterni, bagian tajuk pedang processus hypodeus, kemudian tulang rusuk atau costa, 7 pasang tulang rusuk sejati, costa vera, 3 pasang tulang rusuk palsu, costa spuria, dan 2 pasang tulang rusuk melayang, costa fluctuans. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aan Abadi. Berikut rangka apendikuler. Terdiri dari 2 tulang bahu dan tulang panggul. Tulang bahu berisi tulang belikat, skapula, tulang selangka, klavikula. Sedangkan tulang panggul, tulang usus ileum, tulang duduk ischium, dan tulang kemaluan pubis. Terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Afia Josephine. Dipersilakan. Untuk yang tulang anggota gerak atas dan bawah, yang pertama gerak atas atau yang biasa disebut ekstremitas superior. Yang pertama ada tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpul atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan yang terakhir ada tulang jari-jari atau phalanx. Yang kedua, gerak bawah atau yang biasa disebut ekstremitas inferior. Yang pertama ada tulang paha atau femur, yang kedua tulang tempurung atau patella, yang ketiga ada tulang betis atau fibula, yang keempat ada tulang kering atau tibia, yang kelima ada tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan yang terakhir ada tulang jari kaki atau phalanx. Baik, terima kasih untuk para teman-teman saya yang sudah memaparkan materi presentasi pada hari ini. Dan para audiens yang sudah mendengarkan, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 5. Jika ada yang ingin bertanya, sebutkan nama dan nama kelompoknya. Apa dari kelompok 1 mau bertanya atas nama Amelia Devasa Putri? Oke, baik Kak. Rangka yang terbentuk masih berupa tulang rawan dan akan berubah menjadi tulang sejati, tulang keras. Kira-kira butuh berapa lama ya? Maaf Kak, bisa pelan-pelan nggak ya? Maaf. Rangka yang terbentuk masih berupa tulang rawan dan akan berubah menjadi tulang sejati, tulang keras. Maaf Kak. Yang masih dibentuk apa Kak? Rangka yang terbentuk masih berupa tulang rawan Lanjut. dan akan berubah menjadi tulang sejati, tulang keras,
Kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama? Oke. Apa ini? Proses pengerasan tulang rawan menjadi tulang keras atau tulang sejati itu yang bisa disebut dengan osifikasi. Dimulai sejak masa janin sekitar minggu ke-6 hingga minggu ke-7 dan terus berlangsung hingga sekitar usia 25 tahun. Proses ini berlanjut sepanjang mengeras lebih dahulu, lalu diikuti bagian ujungnya, hingga akhirnya pertumbuhan tulang berhenti dan rangka menjadi kokoh. Apakah dimengerti, Kak? Oke, dimengerti. Terima kasih. Baik, kelompok Iya, saya Dewi Sinta dari kelompok 2 ingin bertanya, selain menopang tubuh, apa fungsi lain dari rangka? Itu aja yang saya tanyakan. Izin menjawab. Iya, Aan, silakan dijawab. Oke. Selain menopang tubuh, fungsinya melindungi organ-organ internal, menggerakkan tubuh, menghasilkan sel darah, menyimpan mineral. Oke. Cukup nggak, Mbak Dewi Sinta? Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Saya Anissa Dwi Elvira dari kelompok 3. Mau bertanya, apa sih fungsi sendi dalam sistem rangka, Kak? Terima kasih. Baik, untuk Kak Anissa Dwi Elvira, kelompok 3, izin menjawab, Pak. Fungsi sendi dalam sistem rangka sangat penting karena sendi itu adalah penghubung antara
dua atau lebih tulang yang memungkinkan tubuh bergerak dengan fleksibilitas tertentu. Tanpa sendi, tubuh kita akan kaku. Apakah cukup, Kak? Baik, terima kasih, Mei. Ya, sama-sama, Kak. Untuk kelompok 5, dipersilakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Rahmadani dari kelompok 5. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara rangka melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru? Jelas belum? Maaf. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Pertanyaannya, caranya bagaimana rangka melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru? Baik, izin menjawab, Kak. Rangka itu melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru dengan cara membentuk kerangka pelindung yang kokoh itu di sekitar organ-organ vital tersebut. Perlindungan ini tuh terjadi secara fisik melalui struktur tulang tertentu yang membungkus atau mengelilingi organ tersebut. Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya dan para audiens. Izinkan saya untuk menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.